Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi pilkada. Kenapa takut? Sekarang saya akan bergabung dengan Fakhri Hamzah yang lagi di kampungnya. Selamat malam Bu Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Bu Fahri, sebelum kita masuk ke pilkada, ada satu hal yang saya ingin tanya. Saya baca di medsos ya, Twitter yang lain-lain. Pekan-pekan ini Anda diserang banyak orang. Jadi yang dulunya ada pahlawannya netizen, sekarang kok jadi musuh netizen. Enggak, maksud saya ini netizen yang berubah atau Anda yang berubah? Kalau saya ini lagi di kampung Bang, lagi pilkada ini, mendukung kandidat di kampung sendiri, namanya pasangan Nur Salam. Ayo terusin. Ya kalau pandangan, ya saya uraikan sedikit itu beberapa ide atau isu yang kemarin berkembang. Ya itu kan pertama-tama pilkada ini kan dinamika daerah ya. Dan ini adalah sumber dari legitimasi pemerintahan di daerah. Karena kita akan berhenti menggunakan rezim penunjukan penguasa daerah oleh pemerintah pusat. Sekarang basis legitimasi mereka itu bersumber dari rakyat langsung. Karena itu 270 pilkada ini itu adalah sumber dari legitimasi kekuasaan daerah yang sangat urgent, sangat penting, dan berbahaya kalau kita tawarkan pakai PLT. Itu mengancam krisis legitimasi yang besar sekali. Bahwa di daerah ada yang memilih keluarga presiden, keluarga wakil presiden juga ada, keluarga menteri juga ada. Kita bisa nyebut beberapa menteri yang anaknya sedang maju pilkada. Itu adalah dinamika daerah. Ya, kita nggak punya hak untuk merampas hak orang untuk maju dan dipilih dalam dinamika daerah tersebut. Gitu. Jadi ini soal legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya kira ada dua nafas yang sama dari mereka yang ingin menunda pilkada dan meributkan soal-soal yang tadi saya katakan di awal. Kita lupa bahwa ini adalah pesta rakyat. Rakyat yang memberikan legitimasi kepada kehadiran pemimpin yang membuatnya bisa menggunakan kuasa dan anggaran negara untuk memimpin. Kalau bukan rakyat yang mengangkat mereka, apa basis legitimasinya? Kira-kira begitu Bang Karni. Lah kalau pertanyaan pertama saya tadi, apa jawabannya itu? Dibikin jelas pertanyaannya Bang Karni apa? Saya baca pekan-pekan ini para netizen itu rame-rame menyerang Anda. Padahal karena Anda mendukung pencalonan wali kota Solo. Tapi yang saya heran selama ini Anda itu diagung-agungkan para netizen. Dan itu ramai sekali kalau Anda habis ngomong di ALC. Lah pertanyaannya, ini yang berubah itu netizen atau Anda? Ya, semua orang berubah Bang Karni. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Posisi kita berbeda. Ya kan, dulu kita tidak punya partai politik, lalu kita membuat Partai Gelombang Rakyat Indonesia, punya struktur hampir di 100% sekarang di seluruh Indonesia. Mereka punya dinamika yang saya tidak bisa kendalikan sepenuhnya karena itu adalah dinamika rakyat yang sebenarnya fair terjadi di semua tingkatan. Rakyat memilih semua orang yang ingin dia pilih. Kadang-kadang rakyat juga memilih kotak kosong. Jadi itu dinamika demokrasi rakyat, ya, hak rakyat di tingkat bawah. Jadi saya kira
kita semua netizen dan kita semua berubah. Saya kira itu anunya penjelasannya Bang Karni. Kita ini di Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini sedang membangun kolaborasi di tingkat bawah. Di Sumbawa saya membangun kolaborasi dengan kader-kader partai yang mengusung pasangan Nur Salam namanya. Nurdin Ranggabarani dan Burhanuddin Jafar Salam. Itu kandidat kita di Sumbawa ini. Ini kalau 3 kali Anda menyebut nama itu, maka saya akan tagih Anda untuk bayar iklan. Ya itu aspirasi rakyat Bang Karni. Jadi kembali ke pertanyaan atau ke topik ini, Anda Ya, Bang. setuju ditunda ya pilkada? Begini saya ingin mengatakan Bang Karni. Pertama saya mengkhawatirkan krisis, bukan cuma krisis kesehatan dan sekarang krisis ekonomi yang menjadi dilema kita. Saya juga mencemaskan krisis legitimasi kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebab kalau kita masih punya kekuasaan yang legitimate, kita bisa menghadapi krisis kesehatan. Kita bisa menghadapi krisis ekonomi. Pemimpin kita yang legitimate itu bisa mengajak kita untuk hidup miskin bareng, makan dari hutan, kita kembali ke nature, kira-kira begitu. Tapi sekali kita kehilangan basis legitimasi, itu berbahaya sekali. Dan krisis ini bisa menyebabkan krisis legitimasi juga kepada pemerintahan pusat. Ini yang saya ingin ingatkan kepada pemerintah pusat. Kabinet ini dibentuk bukan untuk menghadapi krisis. Kabinet ini dibentuk untuk pesta. Tidak sadar bahwa di depan matanya ada krisis besar. Itu sebabnya Pak Jokowi sekarang harus memimpin war cabinet, kabinet perang. Dia harus mengumumkan bahwa ini situasi spesial. Kita sedang menghadapi masalah-masalah yang kita tidak pernah hadapi, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia. Dan karena itu, protokol-protokolnya tidak saja protokol COVID, tetapi protokol krisis secara umum. Nah ini yang saya tidak lihat, mohon maaf saja, misalnya cara nanganin COVID dari gugus tugas, muncul Satgas, lalu kemudian memberikan kewenangan kepada Pak Luhut, itu sebenarnya menjelaskan bahwa ini tidak ada rencana, tidak ada sesuatu yang solid, atau sesuatu yang mungkin salah dari awal. Juga demikian juga tentang cara kita menghadapi krisis ekonomi. Sekarang Menteri Keuangan sudah mengumumkan kita sudah masuk resesi. Yang diperlukan itu bukan ide-ide sektoral, tapi kesadaran dasar bahwa kita semua ini sedang dalam bencana besar yang dihadapi oleh umat manusia. Jangankan kita mau berkontribusi kepada kemanusiaan, menyelesaikan masalah kita sendiri aja kita nggak sanggup. Lalu kemudian mau narik ke belakang, ya, menghentikan transfer legitimasi yang akan habis pada bulan Januari nanti, yang apabila 270 daerah ini legitimasinya hilang, chaos akan terjadi di daerah. PLT tidak bisa menangani krisis, PLT tidak diberikan kewenangan keuangan yang besar karena dia selected official, bukan elected official. Nah ini yang menurut saya harus menjadi basis kesadarannya. Tapi nggak bisa kita ingkrit ini, pilkada kita tarik lagi yuk, nanti kita akan bilang pasar tradisional jangan ada lagi, tidak boleh ada kegiatan ekonomi lagi. Sama aja, nggak ada kegiatan ekonomi orang mati, orang ceroboh orang mati. Karena bottom line-nya adalah kematian, maka kesadarannya adalah kita sedang menghadapi krisis. Krisis besar memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan. Presiden harus angkat perang sekarang ini, menyatukan bangsa ini supaya jangan berpecah belah. Supaya kita menghadapi krisis ini bareng-bareng gitu loh. Itu aja belum sanggup kita lakukan, kita masih pecah. Hari ini masih cebong kampret. Masih saling fitnah, kiri kanan, saling maki. Nggak ada persatuan, padahal ini lagi krisis. Dari kampung ini saya mengucapkan, tolong itu, ya. Rubah mindset pemerintahan pusat. Ini krisis besar, jangan main-main. Baik, Bu. Itu Bang Karni. Baik, Bu Bari. Saya sekarang. Terima kasih Bang. Sekarang udah Kalau paham. enggak nanti saya kampanye lagi nih. Saya sekarang udah paham kenapa musim berganti, angin berubah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.